Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas framework rencana strategi digital marketing pada usaha UMKM Kopi Rempah Cici Borneo. Untuk identitas UMKM Kopi Rempah Cici Borneo ini berdiri pada akhir tahun 2023 yang berlokasi di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan nama pemilik Ibu Aini Wahyudiningsih yang mana usaha ini masih dalam kategori usaha mikro di bidang kuliner. Kopi Rempah Cici Borneo ini dapat kita cari atau kita akses pesan melalui beragam platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, GrabMart, Shopee, Tokopedia, dan juga terdapat pada Google Maps. Untuk pain points dalam UMKM ini, khususnya pada digital marketing, yang pertama terkait penggunaan pada sosial media UMKM ini baru sebatas hadir secara fisik atau memiliki akun saja, belum dioptimalkan secara fungsional. Hal ini karena belum terlalu konsep terhadap analisis data insight. Kemudian juga adanya keterbatasan SDM di mana pemilik juga merangkap berbagai peran dan juga pegawai yang ada merupakan keluarga inti. Untuk keterbatasan kapasitas produksi juga menjadi salah satu kendala yang mana mesin giling kapasitasnya hanya dapat produksi terbatas. Untuk target audience, di mana perilaku digital audience dari Gen Z dan Gen Y hingga Gen X sebagai berikut. Untuk Gen Z dan Gen Y lebih cenderung aktif di Instagram dan TikTok, dan mana juga mereka sering melakukan pembelian via Shopee ataupun Tokopedia. Akan tetapi pada Gen X dan Boomer, mereka cenderung aktif pada Facebook dan juga WhatsApp Group. Dengan jenis konten yang lebih disukai oleh sebagian besar audiens. Yang pertama ini konten terkait edutainment, kemudian berikutnya ada konten terkait behind the scenes, yang ketiga konten seperti bakti sosial ataupun testimoni. Untuk peta persaingan kompetitor yang ada, saya ambil dari kompetitor lokal yang sama-sama di Palangkaraya ataupun masih dalam lingkup provinsi yang sama. Yang pertama ada Indofood Kopi, kemudian ada Coca Coffee. Yang mana kelebihan dari dua kompetitor ini lebih dikenal oleh banyak orang karena usaha dimulai lebih lama dan juga memiliki cabang hingga di luar kota. Selain itu, mereka juga terdapat toko offline ataupun coffee shop yang terafiliasi langsung dan juga sering mengikuti event-event seminar hingga tingkat nasional. Dan juga mereka terdapat kekurangan yang tentunya dapat menjadikan competitive advantage bagi UMKM Kopi Rempah Cici Borneo ini, yang mana mereka belum fokus pada digital marketing sosial media, yang belum memperhatikan kualitas editing pada konten dan juga feeds pada sosial media, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai suatu peluang bagi Kopi Rempah Cici Borneo untuk menghasilkan atau memperhatikan digital marketing pada sosial media. Untuk key message atau pesan inti yang ingin disampaikan oleh pemilik, yakni mewariskan cita rasa kopi tradisional atau cara ngopi orang tempo dulu yang bisa dinikmati oleh beragam kalangan, menjadikan kopi rempah ini sebagai ciri khas dari Kalimantan Tengah. Dengan supporting message yang pertama terkait pesan-pesan nostalgia dan pelestarian tradisi, kemudian khasiat dan keamanan dari konsumsi kopi, kemudian kebanggaan terhadap identitas lokal kopi lokal dari Kalimantan Tengah, dan juga sebagai jembatan lintas generasi. Untuk psikografi audiens juga terdapat beberapa dimensi psikografis antara lain seperti values, beliefs, lifestyle, interest, hobbies, personality, stress, buying motivation, dan juga brand attitude. Ini dapat diperhatikan sebagai target audiens yang ingin disampaikan seperti itu. Untuk identitas akun sosial media yang saya rekomendasikan, terdapat beberapa elemen identitas seperti brand of voice-nya menggambarkan kehangatan, kemudian edukatif, nostalgis namun tetap fresh. Untuk brand personality-nya ya ini lebih fokus pada the warm host and storyteller, di mana dapat menjadi suatu karakter yang melekat untuk para audiens sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional seperti itu. Untuk brand warna brand atau color palette-nya seperti ada deep espresso, agak coklat kehitaman, kemudian ada coklat muda warm cinnamon atau hijau tua, herbal green, dan juga soft sand dengan kode warna sebagai berikut. Dan juga ada terdapat rekomendasi tipografi, gaya visual, dan juga bio. Untuk contoh referensi terlampir pada untuk feeds Instagram sebagaimana terlampir. Kemudian untuk konten dan juga campaign planning, bagaimana possible channels atau pilihan platform digital yang dapat menjadi fokus prioritas bagi UMKM Cici Borneo. Yang pertama ada Instagram, TikTok, Facebook, kemudian WhatsApp Business, Tokopedia, dan juga sebagai pendukung ada Google atau melalui Google Maps. Untuk YouTube dan juga website bagi UMKM ini
karena tidak terdapat YouTube atau website secara langsung sehingga tidak menjadi prioritas terfokus. Untuk konten pilarnya terdapat 4 konten pilar. Yang pertama ada edukasi, inspirasi, promosi, dan hiburan engagement dengan contoh topik sebagai berikut. Untuk pilar edukasi seperti dapat mengangkat topik khasiat rempah, kemudian untuk inspirasi dapat mengangkat topik cerita sejarah terkait cara ngopi ataupun dedikasi petani lokal. Kemudian untuk promosi dapat mengambil topik seperti testimoni dari para pelanggan. Kemudian untuk hiburan juga dapat melakukan kuis-kuis ringan atau interaksi secara interaktif melalui story Instagram ataupun live seperti itu. Untuk pendekatan konten dapat diperhatikan beberapa aspek seperti format konten, frekuensi posting, gaya bahasa, rasio konten hingga UGC dan call. Untuk aktivitas digital juga mungkin dapat menjadi prioritas seperti melakukan optimasi profil, pembuatan konten secara reguler, kampanye khusus atau promo, melakukan iklan berbayar, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk konten dan campaign planning, ada 3 tahapan marketing funnel. Yang pertama, atau funnel awareness. Hal ini bertujuan untuk menjangkau audiens baru yang belum mengenal brand Cici Borneo sama sekali. Untuk yang kedua, middle funnel engagement dengan tujuan membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan juga kedekatan emosional dengan audiens yang sudah mengenal brand. Nah, yang ketiga adanya bottom funnel conversation, di mana mendorong audiens yang sudah percaya untuk segera melakukan pembelian atau tindakan secara nyata, baik melakukan pembelian kembali, seperti itu. Untuk nomor 5, digital marketing metrics and evaluasi, sebagaimana digital marketing metrics atau target KPI, yang ini meliputi jangkauan atau reach, impression, engagement rate, CTR, conversion rate, CPL, and followers growth dengan target yang tentunya sesuai dengan baseline yang ada dengan tidak terlalu tinggi seperti itu, dengan media planning atau timeline campaign sebagai berikut. Untuk konten reguler saya sarankan mungkin harus secara rutin ada postingan ya, minimal 1 atau 2 postingan per minggu, dan juga perlu adanya evaluasi dan laporan melalui insight analisis seperti itu, sehingga dapat mengetahui berapa perkembangannya. Untuk kampanye khusus dan juga iklan, hal ini mungkin dapat melakukan uji coba terlebih dahulu ya, seperti 1 postingan terlebih dahulu, karena tentunya hal ini harus memperhatikan kemampuan dari UMKM tersebut. Berikutnya untuk brand activation plan terhadap digital marketing ini terdapat 5 ide aktivasi yang saya rekomendasikan. Yang pertama, ide aktivasi yang pertama ini ngopi tempo dulu challenge. Kemudian ada kedua, aktivasi merayakan bersama Cici. Ide aktivasi yang ketiga, titip rasa titip cerita, di mana para audiens ini membuat video dan kemudian di-repost kembali oleh akun resmi dari Kopi Rempah Cici Borneo. Ide yang keempat ini kehadiran di bazar atau event lokal Palangkaraya. Dan kemudian yang kelima, ide aktivasi berupa pemberian rating pada review Google Maps. Berikut contoh konten referensi desain yang berdasarkan 5 akun sosial media yang ada, baik secara nasional maupun secara lokal di Palangkaraya, seperti dari toko kopi Tuku, kemudian toko kopi Naki, titik balik TPK, Shelter Coffee, dan juga Kapal Tanker Group. Ini ada referensi berbagai konten-konten sebagai berikut, dengan insight konten, insight visual, dan juga insight copywriting. Untuk insight konten ini, ya ini dapat fokus mungkin seperti konten storytelling, karena konten tersebut menghasilkan engagement yang paling tinggi. Kemudian untuk visualnya dengan merekomendasikan form minimalis, dan juga untuk copywriting dengan rumus hook, konteks, cerita, dan juga CTA, seperti itu. Berikut adalah contoh desain Canva yang telah saya buat dan juga logo. Nah, berikut adalah bukti visitasi atau dokumentasi perjanjian kerjasama dari WhatsApp, kemudian melakukan kunjungan secara langsung. Nah, berikut adalah lembar pembagian tugas. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.